Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Ingat ya, ini cuma bisnis buat jaga image kita di depan kolega. Jadi jangan pernah sok dekat. Kalimat itu masih terngiang jelas di telinaku saat kami berdiri berdampingan di tengah pesta mewah ini. Aku harus memula senyum palsu paling sempurna, meski hatiku rasanya perih dan teriris-iris. Di depan para sosialita dan pengusaha kelas atas, kami adalah pasangan idaman yang sangat serasi. Padahal, di balik gaun mahal dan jas branded ini, ada sebuah kontrak hitam di atas putih yang mengikat kami. Tangannya yang merangkul pinggangku terasa sangat dingin, sedingin tatapan matanya yang tak pernah menganggapku ada. Aku hanya aksesori untuk menaikkan status sosialnya di lingkaran elit yang penuh kepalsuan ini. Setiap jepretan kamera wartawan terasa seperti sembilu yang menusuk ulu hatiku paling dalam. Aku terjebak dalam sangkar emas yang aku bangun sendiri demi sebuah pengakuan semu. Aku tidak pernah menyangka kalau malam yang penuh kemewahan ini adalah awal dari kehancuran yang sangat memilukan. Sebentar lagi, topeng yang kami pakai dengan sangat rapi ini akan runtuh dan hancur berkeping-keping. Kenalin, namaku Arini. Kalau kalian lihat foto profil WhatsAppku yang lagi pakai hijab syari mahal sambil gandeng tangan suami di depan mobil mewah, mungkin kalian bakal iri. Tapi jujur, setiap kali aku bercermin, aku cuma lihat perempuan yang jiwanya sudah mati pelan-pelan. Wajahku memang glowing, hasil perawatan klinik kecantikan paling hits di Jakarta Selatan. Tapi mata ini nggak bisa bohong kalau sebenarnya aku capek banget pura-pura bahagia setiap hari. Suamiku, Mas Adrian, adalah definisi pria idaman semua wanita di lingkungan elit kami. Wajahnya bersih banget, mirip aktor Korea, tapi tetap ada garis wajah lokalnya yang bikin dia kelihatan berwibawa. Di depan kolega bisnisnya, dia selalu rangkul aku dengan lembut, seolah aku adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Tapi, begitu pintu rumah KPR mewah kami tertutup rapat, senyum itu hilang, digantikan dengan tatapan dingin yang bikin bulu kuduku merinding. Masih jelas banget di ingatanku gimana awal mula semua ini terjadi di sebuah kafe remang-remang setahun lalu. Dia datang bawa map coklat tebel, bukan bawa bunga atau cincin buat melamar layaknya laki-laki normal. Dia bilang, dia butuh sosok istri yang sempurna secara visual untuk mendukung citranya sebagai pengusaha muda yang sukses dan religius. Aku yang waktu itu lagi terhimpit utang pengobatan ibu, akhirnya nekat tanda tangan di atas materai 10.000 tanpa mikir panjang. Jangan pernah baper, Arini. Tugas kamu cuma senyum, dandan yang cantik, dan pastikan semua orang percaya kalau kita pasangan paling bahagia, katanya malam itu. Suaranya datar banget, gak ada nada kasih sayang sama sekali. Bener-bener kayak lagi bahas kontrak kerja sama vendor proyek. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Jadi sebuah panggung sandiwara yang naskahnya sudah diatur sedemikian rupa, sampai ke hal-hal kecil. Setiap mau berangkat ke acara arisan atau pesta kantor, aku harus pakai baju yang dia pilihkan. Gak boleh ada celah sedikit pun. Aku harus hafal semua detail hobi fiktif kami. Tempat liburan yang sebenarnya cuma editan Photoshop, sampai tanggal jadian yang gak pernah ada. Dadaku sering terasa sesak banget setiap kali ada ibu-ibu pejabat yang muji betapa beruntungnya aku punya suami sehangat Mas Adrian. Rumah kami memang besar, ada kolam renang dan taman yang selalu rapi karena diurus tukang kebun. Tapi suasananya sepi kayak kuburan. Mas Adrian punya kamar sendiri dan aku punya kamar sendiri di lantai bawah yang gak boleh dimasuki siapapun. Kami cuma bersatu kalau ada kamera yang menyorot, atau ada tamu yang berkunjung ke rumah untuk sekadar basa-basi bisnis. Dia benar-benar menjaga jarak, seolah aku ini barang pajangan yang gak boleh disentuh sembarangan. Pernah sekali aku coba masakin makanan kesukaannya. Rendang yang bumbunya aku ulek sendiri, sampai tanganku pegal semua. Aku berharap setidaknya dia mau duduk sebentar dan ngobrol sama aku, layaknya manusia normal, bukan sekedar rekan bisnis. Tapi, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia cuma lirik piring itu sebentar, lalu bilang kalau bau bumbunya bisa nempel di jas mahalnya dan ngerusak aromanya. Hari-hari berlalu dengan perasaan hampa yang makin menumpuk di ulu hati.
sampai rasanya aku pengen teriak sekencang mungkin. Aku mulai merasa kalau uang bulanan yang dia kasih dengan nominal fantastis itu lama-lama terasa seperti uang tutup mulut. Aku sering nangis sendirian di kamar mandi, sambil nyalain shower kencang-kencang, supaya suara tangisanku nggak kedengeran sampai keluar. Aku sadar, aku sudah menjual kebahagiaanku demi status elit yang sebenarnya cuma fata morgana di mata orang-orang. Mas Adrian makin terobsesi dengan citra power couple di media sosial, sampai dia maksa aku buat bikin konten kemesraan setiap minggu. Aku harus akting tertawa, manja-manjaan di depan kamera, padahal setelah tombol record mati, dia langsung buang muka dan sibuk sama dunianya sendiri. Semua barang branded yang aku pakai ini rasanya berat banget. Seolah-olah setiap tas atau sepatu itu punya beban dosa yang harus aku pikul selamanya. Tapi ada satu hal yang mulai bikin perasaanku nggak enak dan bikin aku terjaga setiap malam belakangan ini. Pagi tadi, aku nggak sengaja lihat Mas Adrian panik banget waktu terima telepon dari nomor nggak dikenal pas lagi sarapan. Tangannya sedikit gemetar saat dia buru-buru matiin ponselnya begitu aku lewat di depannya. Dan dia langsung natap aku dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyiin di balik kontrak rapi yang selama ini kami jaga rapat-rapat. Sejak kejadian di meja makan itu, suasananya berubah jadi makin mencekam dan gak enak banget. Mas Adrian jadi lebih sering pulang telat. Bahkan kadang gak pulang sama sekali, dengan alasan ada meeting mendadak di luar kota. Aku sebenarnya gak peduli dia mau kemana. Tapi yang bikin aku curiga adalah sikapnya yang jadi super protektif sama tas kerjanya. Biasanya dia taruh sembarangan. Tapi sekarang tas itu selalu dia bawa masuk ke kamar dan dikunci rapat, seolah ada rahasia negara di dalamnya. Puncaknya adalah saat aku lagi beresin ruang tamu dan nemuin selembar struk belanja dari butik perhiasan mewah di saku jasnya yang mau aku laundry. Di struk itu tertera pembelian kalung berlian senilai ratusan juta rupiah. Tapi anehnya, aku nggak pernah terima kalung itu. Padahal sebentar lagi ada acara gala dinner besar-besaran. Dan biasanya Mas Adrian selalu pamer kalau dia kasih aku perhiasan baru. Aku cuma bisa terdiam sambil megang struk itu. Rasanya jantungku berdegup kencang banget, karena firasat buruk mulai muncul. Besoknya, pas aku lagi arisan sama ibu-ibu sosialita di sebuah kafe mewah di daerah Senopati, suasana mendadak jadi canggung banget. Aku nangkep beberapa dari mereka bisik-bisik sambil ngeliatin aku dengan tatapan kasihan. Tapi begitu aku nengok, mereka langsung pura-pura ketawa. Rasanya kayak ada sesuatu yang mereka tahu tapi aku nggak tahu. Dan itu bikin aku merasa jadi orang paling bodoh di ruangan itu. Salah satu tetanggaku yang paling julid sempat nyeletuk nanya, "Kenapa Mas Adrian sering terlihat di apartemen daerah Jakarta Pusat belakangan ini?" Aku cuma bisa senyum kaku sambil bilang kalau mungkin itu urusan kantor atau proyek baru yang lagi dia kerjain. Tapi di dalam hati, rasanya kayak ada bom waktu yang siap meledak kapan aja dan menghancurkan semua ketenanganku. Pas pulang ke rumah, aku coba cek mutasi rekening bersama yang khusus buat operasional rumah tangga. Dan aku kaget banget lihat ada aliran dana besar keluar. Ada transferan rutin ke sebuah yayasan yang namanya asing banget di telingaku. Dan nominalnya nggak main-main, sampai puluhan juta tiap bulannya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Pikiranku melayang kemana-mana, sampai kepalaku rasanya mau pecah. Aku mutusin buat nunggu Mas Adrian pulang di ruang tamu. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Pas dia masuk, bau parfum yang tercium dari badannya bukan bau parfum maskulin yang biasa dia pakai. Itu bau parfum wanita. Aroma floral yang manis banget. Tapi bikin ulu hatiku mendadak mual dan perih secara bersamaan. "Mas, dari mana jam segini baru pulang?" Tanyaku pelan. Mencoba tetap tenang, meski tanganku sudah gemetar hebat di bawah meja. Dia cuma ngelirik aku sekilas dengan tatapan meremehkan. Lalu lanjut jalan ke arah tangga, tanpa merasa perlu jelasin apapun. Dia seolah menganggap aku ini cuma patung pajangan rumah yang gak punya hak buat nanya urusan pribadinya. Sikap sombongnya itu benar-benar bikin aku sadar kalau posisi aku di mata dia memang serendah itu. "Jangan ikut campur, Arini. Ingat batasan kamu di rumah ini. Kamu cuma perlu fokus sama peran kamu sebagai istri elit di depan publik."
Jawabnya dingin sebelum membanting pintu kamarnya keras-keras. Suara bantingan pintu itu bergema di seluruh ruangan, bikin air mataku yang sedari tadi aku tahan akhirnya tumpah juga. Aku merasa sangat hina, terjebak dalam pernikahan kontrak yang ternyata nyimpen lebih banyak kebusukan daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Besok paginya, aku coba beraniin diri buat geledah ruang kerjanya pas dia lagi mandi sebelum berangkat ke kantor. Aku tahu ini beresiko banget kalau sampai ketahuan. Tapi rasa penasaranku sudah di ujung tanduk dan gak bisa dibendung lagi. Aku nemuin sebuah kunci kecil yang disembunyiin di bawah laci meja kerjanya yang terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, aku buka laci itu dan nemuin sebuah map biru yang isinya bukan dokumen bisnis proyek pembangunan atau saham. Isinya adalah salinan kontrak lain, tapi kali ini bukan kontrak pernikahan kami, melainkan dokumen perjanjian kerahasiaan dengan pihak lain. Ada nama-nama tokoh penting di sana, dan ada catatan tentang aliran dana gelap yang selama ini dia kelola buat kepentingan status sosialnya. Mataku terbelalak baca angka-angka yang tertulis di sana. Ternyata kekayaan yang selama ini dia pamerkan, semuanya hasil dari skema yang gak beres. Aku lemes seketika. Duduk di lantai ruang kaca yang dingin sambil meluk lututku sendiri karena ketakutan. Gara-gara itu, aku baru sadar kalau aku bukan cuma sekedar istri kontrak, tapi aku dijadikan tameng buat semua kejahatan finansial yang dia lakukan. Kalau sampai masalah ini meledak ke publik, aku juga bakal keseret. Karena semua aset rumah dan mobil atas nama aku secara hukum. Aku merasa terjebak di dalam lubang hitam yang dia gali sendiri. Dan dia dengan teganya narik aku masuk ke dalamnya. Ini bukan lagi soal status elit atau uang, tapi ini soal nyawa dan harga diriku yang dipertaruhkan demi ambisi gilanya. Tanganku masih gemetar hebat sambil memegang lembaran kertas di map biru itu. Rasanya oksigen di ruangan ini mendadak hilang. Aku nggak sengaja menjatuhkan sebuah amplop kecil yang terselip di bagian paling belakang map, dan isinya benar-benar bikin duniaku runtuh seketika. Di dalamnya, ada foto-foto Mas Adrian dengan seorang wanita muda yang tampak sangat akrab. Bahkan, mereka terlihat menggendong seorang bayi. Ternyata, selama setahun aku terjebak dalam sandiwara ini, dia punya kehidupan lain yang jauh lebih nyata di luar sana. Air mataku nggak berhenti ngalir, sampai mataku bengkak. Tapi aku nggak boleh bersuara, karena suara kucuran air di kamar mandi Mas Adrian baru saja berhenti. Aku buru-buru merapikan semua dokumen itu, mengunci kembali lacinya, dan meletakkan kuncinya ke tempat semula, dengan gerakan secepat kilat. Aku lari ke kamar bawah, mengunci pintu, dan ambruk di balik pintu, sambil membekap mulutku sendiri, supaya isak tangisku nggak terdengar sampai ke atas. Ternyata, aku bukan cuma dijadikan tameng bisnis gelapnya, tapi juga tameng untuk menutupi keluarga aslinya. Demi menjaga citra, bujangan sukses, di mata kolega elit. Aku teringat semua ucapan manisnya di depan media, tentang betapa dia ingin fokus membangun karir dulu sebelum punya anak. Padahal kenyataannya, dia sudah punya semuanya. Semua perhiasan mewah, tas branded, dan uang bulanan yang dia kasih ke aku, ternyata cuma uang sogokan, supaya aku tetap diam dan tampil cantik sebagai pajangan. Aku merasa seperti sampah yang dibungkus kain sutra. Terlihat mahal di luar, tapi di dalamnya sudah busuk dan hancur berantakan. Gak nyangka, orang yang setiap hari aku lihat berdoa dengan khusyuk di depan kamera, ternyata punya hati sejahat itu. Hari itu, aku gak keluar kamar sama sekali. Berpura-pura sakit, supaya gak harus melihat wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Mas Adrian sempat mengetuk pintu, tapi bukan untuk tanya keadaanku, melainkan cuma buat mengingatkan kalau malam ini ada pesta ulang tahun salah satu komisaris besar. Jangan lupa pakai kalung mutiara yang kemarin saya kasih. Pastikan makeup kamu bold supaya nggak kelihatan pucat. Katanya dari balik pintu, tanpa nada empati sedikit pun. Rasanya aku ingin teriak dan melemparkan semua dokumen tadi ke wajahnya, tapi aku tahu aku harus main cantik kalau mau selamat. Sambil merias wajah di depan kaca, aku menatap bayanganku sendiri yang terlihat sangat asing,
Dengan tumbukan makeup tebal ini, aku sengaja mengambil ponselku dan mulai mencari tahu tentang wanita itu melalui fitur pencarian gambar dan bantuan temanku yang bekerja di bank. Ternyata wanita itu adalah mantan kekasihnya yang gak direstui keluarga besarnya karena bukan dari kalangan elit. Makanya Mas Adrian butuh aku. Kontrak pernikahan kami adalah cara dia buat tetap dapat warisan dan dukungan politik dari keluarganya, sambil tetap membiayai keluarga rahasianya itu. Gara-gara itu, aku jadi paham kenapa dia selalu panik kalau aku mendekati ponselnya atau bertanya soal pengeluaran yang gak jelas. Aku menghapus air mataku dengan tisu, memperbaiki maskaraku yang luntur, dan memasang topeng senyuman paling sempurna yang pernah aku buat. Di dalam tas pesta kecilku, aku nggak cuma bawa lipstik dan bedak, tapi aku sudah menyembunyikan salinan dokumen aliran dana gelap yang tadi sempat aku foto. Aku harus punya jaminan, karena aku tahu kalau skandal ini pecah, Mas Adrian pasti akan mengorbankan aku sebagai kambing hitam. Saat kami sampai di venue pesta yang didekorasi dengan bunga-bunga segar senilai ratusan juta, Mas Adrian langsung menggandeng tanganku erat. Dia menyapa semua orang dengan gaya so asyik, pamer kalau bisnisnya baru saja mendapat suntikan dana besar dari investor asing. Aku cuma bisa manggut-manggut dan tersenyum kaku, sementara hatiku rasanya mau meledak melihat kemunafikan di depan mataku ini. Semua orang memuji kami, menyebut kami sebagai couple goals tahun ini, padahal kami berdua adalah pembohong besar yang sedang berdiri di atas bom waktu. Di tengah acara, aku izin ke toilet karena kepalaku benar-benar pening melihat tawa palsu Mas Adrian yang makin menjadi-jadi. Pas aku lagi di depan wastafel, aku nggak sengaja dengar suara orang bertengkar di balik lorong menuju area privat VIP. Itu suara Mas Adrian, dan dia lagi bicara sama seseorang lewat telepon dengan nada yang sangat tinggi dan penuh ancaman. Saya sudah bilang, jangan pernah hubungi saya saat saya lagi sama istri saya. Uang bulanannya sudah saya transfer, jadi diam dan tunggu di apartemen. Bentaknya pelan tapi penuh penekanan. Aku bersembunyi di balik pilar, merekam percakapan itu dengan ponselku, sebagai bukti tambahan yang sangat krusial. Ternyata dia mulai terdesak, karena wanita itu mulai menuntut pengakuan, dan gak mau lagi disembunyikan di apartemen sempit. Mas Adrian terdengar sangat frustrasi. Dia bahkan mengancam akan memutus semua aliran dana kalau wanita itu nekat datang ke acara ini. Hatiku mencelos. Ternyata laki-laki yang aku anggap cuma dingin ini sebenarnya adalah monster yang gak segan-segan mengancam ibu dari anaknya sendiri demi sebuah status. Aku keluar dari persembunyian dengan kaki yang lemas. Tapi aku berusaha tetap tegak dan kembali ke aula pesta seolah nggak terjadi apa-apa. Begitu aku kembali ke sampingnya, Mas Adrian langsung merangkul pundakku dan mencium keningku di depan kamera seorang fotografer majalah gaya hidup. Sentuhannya terasa sangat menjijikkan. Seperti ada ular yang melilit leherku dan siap untuk mematuk kapan saja. Aku tahu, malam ini adalah awal dari akhir segalanya. Karena topeng yang dia pakai sudah mulai retak dan gak akan bisa diperbaiki lagi. Begitu kami sampai di rumah, suasana langsung berubah jadi mencekam, karena aku gak bisa lagi menahan sesak di dadaku. Mas Adrian baru saja mau naik ke lantai atas, tapi aku langsung mengadang jalannya di depan tangga dengan tatapan yang tajam. Aku melempar tas pestaku ke lantai sampai isinya berantakan, dan aku mengeluarkan ponsel yang berisi rekaman suaranya tadi. Dia sempat tertegun melihat keberanianku yang gak biasa, tapi wajahnya langsung berubah jadi merah padam saat mendengar suaranya sendiri sedang membentak wanita rahasianya itu. Apa-apaan ini Arini? Kamu berani memata-matai saya sekarang? Bentaknya dengan suara yang menggelegar di seluruh ruang tamu yang sunyi. Dia mencoba merebut ponsel itu dari tanganku, tapi aku langsung mundur dan menatapnya dengan rasa benci yang sudah mencapai ubun-ubun. Aku nggak takut lagi. Rasa sakit hati ini sudah jauh lebih besar daripada rasa takutku pada ancamannya selama ini. Aku merasa seperti singa yang baru saja bangun dari tidur panjang setelah sekian lama diperlakukan seperti kucing pajangan. Tega banget kamu, Mas. Aku kira kamu cuma dingin, tapi ternyata kamu monster yang gak punya hati nurani, teriakku sambil terisak hebat.
Aku mengeluarkan foto-foto wanita dan bayi itu yang sudah aku cetak diam-diam tadi sore sebelum kami berangkat ke pesta. Aku lemparkan foto-foto itu ke wajahnya yang bersih. Dan seketika itu juga kesombongannya tampak sedikit luntur untuk pertama kalinya. Dia terdiam 1000 bahasa, menatap foto-foto yang berserakan di lantai marmer mewah kami dengan tatapan yang sangat kalut. Bukannya minta maaf, dia malah tertawa sinis. Tawa yang bikin bulu kuduku berdiri, karena terasa sangat jahat dan meremehkan. Dia melangkah maju, menjepit daguku dengan jarinya yang kuat, sampai aku merasa sangat kesakitan dan sulit untuk bernafas. Terus, kalau kamu tahu, kamu mau apa? Kamu itu cuma orang miskin yang saya angkat derajatnya dari selokan utang Arini. Bisiknya tepat di depan telingaku dengan nada yang sangat merendahkan. Kata-katanya itu seperti sembilu yang menyayat hatiku sampai berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Dia melepaskan cengkramannya dengan kasar, sampai aku tersungkur di atas lantai yang dingin dan keras. Dia bilang kalau aku nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawannya, karena semua aset dan kontrak ada di bawah kendalinya secara hukum. Mas Adrian merasa sangat di atas angin, karena dia yakin aku bakal tetap diam demi uang bulanan yang selama ini menyokong hidup keluargaku. Baginya, aku hanyalah alat yang bisa dia beli dengan uang, dan dia pikir harga diriku bisa ditukar dengan tas branded atau berlian. Ingat ya, besok pagi kamu harus tetap ikut saya ke kantor untuk konferensi pers proyek baru. Dan kamu harus akting seolah kita baik-baik saja. Ancamnya lagi. Dia bahkan mengancam bakal menghentikan biaya pengobatan ibuku kalau aku berani buka mulut soal rahasia besar yang baru saja aku temukan ini. Aku cuma bisa mengepalkan tangan di atas lantai, merasakan kemarahan yang membakar seluruh jiwaku sampai ke dasar-dasarnya. Di saat itulah aku sadar, gak ada gunanya lagi aku bersikap baik pada laki-laki yang sudah menganggapku bukan manusia. Kamu pikir aku bakal diam saja setelah kamu jadiin aku tameng buat aliran dana gelapmu itu, Mas? Tantangku sambil berdiri perlahan dengan sisa tenaga yang ada. Mendengar kata dana gilap, wajahnya yang tadinya sombong mendadak jadi pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Dia nggak menyangka kalau aku sudah tahu jauh lebih banyak daripada sekadar urusan perselingkuhannya dengan wanita di apartemen itu. Rahasia bisnis kotornya adalah kelemahannya yang paling fatal. Dan sekarang, aku memegang kunci kehancurannya di tanganku sendiri. Dia mencoba menyerangku lagi, tapi kali ini aku sudah siap dengan menekan tombol kirim di ponselku untuk membagikan bukti itu ke grup WhatsApp kolega elitnya. Coba saja sentuh aku lagi, dan detik ini juga semua orang di lingkaran elitmu bakal tahu siapa Adrian yang sebenarnya. Ancamku dengan suara tenang tapi sangat mematikan. Dia berhenti seketika. Tangannya yang sudah melayang di udara mendadak kaku karena ketakutan yang luar biasa melihat keberanianku. Sekarang posisinya terbalik. Akulah yang memegang kendali atas hidup dan masa depan karir yang sangat dia banggakan itu. Malam itu jadi malam terpanjang dalam hidupku, di mana kami saling menatap dengan penuh kebencian di tengah kemewahan rumah yang terasa sangat menyesakan. Mas Adrian mondar-mandir seperti orang gila, mencoba menelpon orang-orang suruhannya untuk menghentikan apapun yang mungkin aku lakukan. Sementara aku masuk ke kamar bawah dan mengunci pintu rapat-rapat, menyiapkan koper untuk pergi dari neraka yang berlapis emas ini. Aku nggak butuh lagi status elit, kalau adanya adalah menjual nyawa dan mengkhianati hati nuraniku sendiri sebagai seorang wanita. Sebelum matahari terbit, aku sudah mengirimkan semua bukti dokumen itu ke seorang jurnalis investigasi yang memang sudah lama mengincar kasus penggelapan dana di perusahaan Mas Adrian. Aku tahu, ini berarti aku juga akan kehilangan rumah dan fasilitas mewah ini. Tapi aku nggak beboli lagi, asalkan monster ini jatuh. Aku meninggalkan cincin pernikahan kontrak kami di atas meja rias, bersama dengan surat tuntutan cerai yang sudah aku tanda tangani. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun, siap menyambut kehancuran yang akan menimpa laki-laki sombong itu saat fajar menyapa. 6 bulan berlalu sejak malam kehancuran itu, dan duniaku benar-benar berputar 180 derajat. Aku sekarang tinggal di apartemen kecil yang sederhana, tapi anehnya aku merasa jauh lebih lega
dan bisa bernapas bebas tanpa perlu pakai topeng setiap hari. Pagi ini aku duduk di kedai kopi sambil melihat layar televisi yang menyiarkan berita besar tentang persidangan kasus penggelapan dana publik. Wajah Mas Adrian muncul di sana. Tapi nggak ada lagi wajah glowing atau rambut gelimis yang biasanya dia pamerkan di majalah-majalah bisnis terkemuka. Wajahnya kelihatan kusam, matanya sayu, dan dia cuma bisa tertunduk lesu memakai rompi oranye di balik kawalan ketat petugas kepolisian. Semua teman elit yang dulu selalu menjilat dan memujinya setinggi langit, sekarang mendadak hilang di telan bumi, seolah nggak pernah kenal sama sekali. Bisnisnya ambruk total dalam semalam. Aset-asetnya disita negara, dan rumah KPR mewah kami yang dulu jadi kebanggaannya, sekarang disegel dengan garis polisi. Ternyata benar kata orang, harta yang didapat dari cara yang salah bakal habis dengan cara yang menyakitkan juga. Gara-gara kontrak yang bocor ke publik, citra pria idaman yang dia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping sampai ke akarnya. Gak cuma soal uang, tapi skandal keluarga rahasianya juga jadi konsumsi publik yang bikin dia jadi bahan hujatan seluruh netizen Indonesia. Wanita yang selama ini dia sembunyiin di apartemen pun kabur, membawa sisa uang yang ada, meninggalkan dia sendirian menghadapi tuntutan hukum yang bertubi-tubi. Dia kehilangan segalanya, jabatan, harta, harga diri, bahkan orang-orang yang katanya dia cintai demi sebuah gengsi semu. Aku sendiri sempat dipanggil sebagai saksi, dan jujur, melihatnya duduk di kursi pesakitan bikin hatiku merasa campur aduk antara kasihan dan puas. Pas mata kami sempat bertemu di ruang sidang, dia sempat menatapku dengan tatapan memohon, seolah-olah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Tapi aku cuma membalasnya dengan senyuman tipis, senyuman seorang wanita yang sudah merdeka dari penjara mental yang dia buat sendiri selama setahun penuh. Aku nggak benci, aku cuma sudah selesai dengan segala sandiwara yang melelahkan dan penuh dengan air mata itu. Sekarang, aku menyambung hidup dengan membuka usaha catering kecil-kecilan dari resep masakan ibu yang dulu pernah dia hina habis-habisan. Pelangganku bukan kaum sosialita yang hobi pamer tas branded, tapi orang-orang biasa yang menghargai ketulusan rasa dan kerja keras yang jujur. Uang yang aku hasilkan memang gak sebanyak uang bulanan dari Mas Adrian, tapi setiap rupiahnya terasa sangat berkah dan bikin hatiku tenang. Aku nggak perlu lagi takut ada telepon misterius di tengah malam, atau harus akting bahagia di depan kamera fotografer. Ibu juga sudah jauh lebih sehat. Dan dia bilang, dia lebih bangga lihat aku pakai daster sambil masak di dapur, daripada lihat aku pakai berlian, tapi mataku selalu bengkak. Kami hidup dengan tenang di rumah kontrakan yang sederhana. Jauh dari hiruk-pikuk gaya hidup elit yang ternyata penuh dengan kepalsuan dan duri. Aku belajar kalau kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan tanda tangan di atas materai. Apalagi dengan cara membohongi diri sendiri dan orang banyak. Status sosial itu cuma titipan. Kalau kita nggak amanah, Tuhan punya ribuan cara buat mengambilnya kembali dalam sekejap mata. Beberapa hari yang lalu, aku dengar kabar kalau Mas Adrian sempat depresi di dalam sel, karena nggak tahan dengan fasilitas yang jauh dari kata mewah. Dia yang biasanya tidur di kasur seharga puluhan juta, sekarang harus rela berbagi ruang sempit dengan narapidana lain tanpa ada perlakuan istimewa. Kolega-kolega bisnisnya yang dulu sering dia traktir makan malam mewah, sekarang malah jadi orang pertama yang memberikan kesaksian memberatkan untuknya di pengadilan. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam dengan kejahatan, akan kamu tuai dengan kehinaan yang luar biasa pahit. Aku juga sudah resmi bercerai darinya. Dan aku nggak mengambil sepeser pun harta Gonogini dari aset-asetnya yang bermasalah itu, karena aku nggak mau hidupku dikotori lagi. Aku memulai semuanya benar-benar dari nol, dengan nama baik yang aku bersihkan lewat kejujuran dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Sekarang, kalau aku bercermin, aku nggak lagi melihat perempuan yang jiwanya mati, tapi aku melihat wanita kuat yang berhasil selamat dari badai besar. Cahaya di mataku sekarang asli, bukan hasil ring light atau filter media sosial yang sering aku gunakan dulu saat masih jadi istri kontraknya.
Bagi kalian yang mungkin sekarang lagi tergiur dengan kemewahan instan atau status elit lewat jalan pintas, tolong pikirkan 1000 kali sebelum melangkah. Jangan pernah tukar harga diri dan ketenangan batin kalian hanya demi pujian semu dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama kalian. Sangkar emas itu tetaplah sebuah penjara, dan nggak ada yang lebih indah daripada hidup sederhana, tapi jujur dan penuh dengan rasa syukur. Lebih baik makan nasi garam tapi hati tenang, daripada makan stek mewah tapi setiap suapannya terasa seperti racun yang membunuh perlahan. Kisahku ini jadi pengingat kalau sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga pada waktu yang tepat. Mas Adrian sekarang harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama, meratapi kesombongannya yang sudah runtuh tak bersisa. Sementara aku memilih untuk terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih nyata dan penuh warna tanpa bayang-bayang kontrak hitam. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam sandiwara. Jadilah dirimu sendiri, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang.